Nanti pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling enak hidupnya di dunia dari penduduk neraka. Tidak ada dalam sejarah orang yang lebih enak dari dia kehidupannya, tapi dia penduduk neraka. Lalu dia dicelupkan ke dalam neraka, satu kali celupan saja, kemudian dia ditarik lagi, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai fulan, coba ceritakan tentang kenikmatanmu dulu ketika hidup di dunia. Setelah satu celup saja merasakan apa? Neraka." Naudzubillah. Kata dia, "Ya Allah, aku belum pernah merasakan kenikmatan sedikit pun ketika hidup di dunia. Setelah merasakan apa? Sekali di mana? Di neraka." Naudzubillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqa min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalalin finnar. Jamaah, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat kita dikumpulkan ya di dalam suatu kegiatan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama mungkin ya melepas lelah kita ya, bukan kita ya, bapak-bapak yang lelah. Setelah bekerja ya, fisik kita ya, kita perlu makanan untuk hati kita agar kita untuk hari esok dan seterusnya ya, kita mempunyai bekal ya. Karena bekal ilmu yang dimaksud ya, untuk kita menghadapi setiap ujian ya kehidupan yang akan terus didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman ya. Dan sebuah manusia diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala ya, bahasan kita pada hari ini ya diminta untuk kita mengkaji sebuah kitab yang tadinya mungkin diminta adalah kitab yang kecil, dan saya juga kebetulan tidak terlalu banyak punya kitab yang kecil. Mungkin ini kalau dikecilin bisa sih. Saya nggak tahu ya apa untuk kitab ini, apakah yang pertama, apakah tujuannya untuk kita ada belajar bahasa Arab juga ya, atau memang tujuan belajar dengan kitab ini supaya materinya tersusun ya, apa dua-duanya? Dua-duanya. Berarti di sini sudah tidak terlalu asing dengan bahasa Arab ya? Enggak juga. Berarti mungkin dibacakan satu dua gitu ya. Nah, Masya Allah. Tapi sekarang punya PDF-nya Pak ya? Ada ya, megang ya? Nggak megang juga nggak apa-apa ya. Penting ngajinya aja. Memang kalau dengan kitab lebih runut ya. Khawatirnya pembahasan satu ustadz masuk ke pembahasan ustadz yang lain. Itu memang bagusnya seperti itu ya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, langkah menuju bahagia
saya ingin bahagia. Ya. Tentunya bapak-bapak sekalian juga ingin ya bahagia. Karena kebahagiaan itu ya jannatul ahlam wa muntahaul amal. Ya. Kebahagiaan itu adalah puncak dari segala mimpi. Ya. Surganya ya mimpi-mimpi dan angan-angan yang paling terjauh, yaitu kebahagiaan. Pertama kita perlu membedakan antara yang namanya bahagia dan kelezatan. Lezat belum tentu bahagia. Bahagia pasti dia mendapatkan kelezatan. Kebahagiaan bisa didapatkan dengan beriman dan beramal soleh. Ya. Walaupun awalnya mungkin dia tidak mendapatkan kelezatan, tapi setelah hatinya, nafsunya terbiasa dengan keimanan dan amal soleh, maka sedikit demi sedikit dia akan merasakan kebahagiaan. Itu yang dimaksudkan dengan lezatnya keimanan. Ya. Iman memiliki kelezatan, ya, bagi orang-orang yang merasakannya, kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelezatan belum tentu dia bahagia, karena banyak juga kelezatan tanpa keimanan dan amal soleh. Contohnya kita kesukaannya apa Pak? Yang membuat lezat itu, ya, bukan makanan saja ya. Kegiatan, mungkin yang suka rihlah, yang suka mancing mungkin ya, gitu. Yang suka olahraga, lezat ketika melakukan itu. Tapi belum tentu nanti dia bahagia. Karena biasanya kelezatan itu selalu menjadi candu. Ya. Dia harus mendapatkannya lagi. Ketika berpisah dengan kegiatan tersebut yang membuat dia mendapatkan kelezatan, maka hilang pula kenikmatan tersebut. Maka biasanya orang yang naudzubillah mendapatkan kelezatan dengan maksiat, dia akan terus ketagihan untuk mengerjakannya lagi. Adapun kebahagiaan berbeda. Ya. Terkadang orang yang ya serba kekurangan Pak, ya, hidupnya bisa nggak bahagia, kadang lebih bahagia dari kita. Ya. Ketika dia melihat ya janji Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang bersabar, ya, lezat hidupnya. Ya. Dia tidak menginginkan apa yang ada di tangan orang, qanaah, hatinya nyaman. Ini yang kita inginkan, ya. Dan kebahagiaan itu pasti dicari oleh semua manusia. Mau yang tua, kok nunjuknya di sini ya. Mau yang masih muda, ya, itu paling muda kayaknya, bapak yang tengah ini ya. Gitu. Mau laki-laki, mau perempuan, ya, mau kecil, mau besar, mau orang kaya, mau orang miskin, ngakunya pengen bahagia. Ya. Dan orang mencari kebahagiaan itu bermacam-macam. Ya. Tetapi kebahagiaan itu adalah menurut kita sebagai kaum muslimin adalah mihnatun minar rahman yahabuha liman yasha min ibadihi. Ya, kita lihat di halaman 8. Ya. Kebahagiaan itu adalah hadiah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah inginkan. Jadi kebahagiaan itu apa Pak? Pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berusaha untuk mencari sebab-sebabnya yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya kita belajar pada hari ini langkah-langkah menuju kebahagiaan. Mudah-mudahan kita setelah belajar kitab ini, Allah memberikan kebahagiaan kepada kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah,
bahwasannya di surga ini ada di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak mendapatkan surga dunia, khawatir nanti dia tidak mendapatkan surga nanti di akhirat. Apa yang maksud dengan surga dunia ini? Ya, lezatnya ketika beribadah. Nah, kita sudah merasa lezat belum ketika sholat? Ya, kita sudah merasa lezat belum ketika kita menuntut ilmu? Kita kehilangan lemburan demi menuntut ilmu, wah lembur lagi. Makanya saya senang kalau di PT ya ngomongin lembur tuh. Ya. Kalau kita sudah merasa bahagia, kita kehilangan yang sedikit dari dunia demi akhirat kita, ya inilah orang yang bahagia. Jemaah yang akan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat halaman 9. Dhanna ba'dun nasi anna sa'adata fil mali was sarai. Sebagian orang mengira bahwasannya kebahagiaan itu ada pada harta dan kekayaan. Siapa orang yang paling kaya di sini? Wah, kayak nggak mau ngaku nih. Ya. Qarun lebih kaya dari kita semua. Wa minun man tawahhamaha fil mansab wal jah. Ada orang yang mengira kebahagiaan itu ada pada jabatan. Siapa yang jabatannya paling tinggi di sini? Gak ada yang mau ngaku. Ya, Fir'aun, raja di atas raja. Ya, ketika pada masanya. Wa minhum man talabaha bi tahqiqil amani al muharramah. Ada orang yang mencari kebahagiaan naudzubillah dengan sesuatu yang haram. Ya, bahkan dia mengeluarkan uang untuk yang haram tersebut. Dan kadang dia bersabar untuk mendapatkannya. Naudzubillah, ya. Kadang-kadang orang merasa bahagia dengan banyak piknik. Ya, jalan-jalan ke sana ke sini, ya. Maka wal haqqu anna sa'adah la tunalu illa bi taqwallah. Ya, sebagian orang juga merasa kebahagiaan itu hanya hayalan. Gak ada yang namanya kebahagiaan di dunia ini. Hidupnya karena susah terus. Ya, dan dia tidak berharap pahala dari susahnya itu. Kata dia, gak ada yang namanya kebahagiaan. Saya tidak pernah merasa bahagia. Demi Allah, kebahagiaan itu ada. Kebahagiaan itu milik orang yang beriman, orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia ketika dihadapkan kepada hal-hal yang diharamkan, dia tidak mau mengerjakannya. Ini yang diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dihadapkan kepada perintah Allah, dia mengerjakannya dengan sabar. Ini orang-orang yang bahagia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, halaman 9, ya, yang baris tengah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Setelah manusia mau bertakwa, mau beriman, dia mau mengatakan perkataan yang baik, Allah akan perbaiki amalnya, ampuni dosanya, dan Allah akan berikan dia, ya, kesuksesan, fauzan azima. Maka jamaah yang makan Allah Subhanahu wa taala, halaman yang 10. Wah, cepat ini ngaji ya, Pak. 8, 9 langsung 10. Kita lagi tamat gitu, ya. Bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan? Tidak ada cara untuk bahagia kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat di situ. Siapa yang bisa baca? La sabila illa sa'adati illa bi taatillah. Itu bahasa Arabnya. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man aksara min al-a'mal, dan memperbanyak amal-amal kesolehan, menjauhkan dosa, maka inilah orang-orang yang bahagia.
Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang dia melakukan amal yang soleh, laki-laki maupun perempuan, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang baik. Jamaah yang makan Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan ya ada pada orang-orang yang dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat halaman 11, wa man dzaqa ta'mal iman dzaqa halawata sa'adah. Barang siapa yang telah merasakan manisnya iman, maka dia telah merasakan manisnya kebahagiaan. Masya Allah ya. Teman-teman kita baru keluar dari pekerjaannya, menyempatkan diri untuk menuntut ilmu. Jamaah yang makan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, wa ju'ila qurratu aini bis shalah. Dijadikan sejuknya hatiku pada sholat. Kenapa? Orang yang beriman merasakan sholat itu bukan sebagai sebuah beban lagi, tapi sebagai sebuah apa? Kebutuhan, makanan buat hatinya. Makanya Nabi ketika Bilal disuruh untuk menggunakan adzan apa? Ya Bilal, arihna bis shalah. Istirahatkan hati kami setelah kita bekerja, setelah kita bergaul dengan banyak manusia, bis shalah. Dengan apa? Dengan masuk ke dalam sholat. Makanya Nabi SAW merasakan kesejukan hatinya ketika berada di dalam sholat. Adapun kita pengen cepat-cepat selesai sholat. Ya, seakan-akan kita mendaki gunung yang tinggi ketika sholat datang, waktu sholat datang. Nah, kita belum merasakan ini, dan kita bisa merasakan ini kalau kita mulai membiasakan, melatih jiwa kita agar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh dilatih. Ya, yang belum pernah nuntut ilmu, coba paksakan belajar ya, agar kita bisa merasakan sedikit demi sedikit lezatnya ibadah. Yang tadinya mungkin terpaksa, tadinya berat, kok sekarang ya saya lebih tenang ketika sholat ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, lupa ayatnya ya. Apa tadi? Barang siapa yang berpikir ya, Allah jadikan ketenangan ya pada hatinya ya, Masya Allah ya. Nah, orang-orang munafik ketika sholat merasa berat ya. Wa idza qamu kusala, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sholat dalam keadaan malas, apalagi kalau imamnya bacanya terlalu panjang. Kenapa? Karena mereka tidak ingin ya, mereka belum merasakan ibadah sebagai suatu kebutuhan bagi dirinya. Lihat di situ di halaman 11 ya. Aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, guru dari Ibnu Qayyim, mengatakan inna fid dunya jannah. Di surga itu ada surga. Inna fil jannati jannah, apa artinya? Di dunia itu ada surga. Di mana tuh surga dunia? Ya. Kalau kita jalan-jalan ke sini Pak ya, apalagi ke daerah ini ya, San Diego itu ya. Oh, seperti surga, bukan di situ. Atau ke Cisarua, ke puncak ya Pak ya. Bukan di situ. Kata Ibnu Taimiyah, man lam yadkhuluha la yadkhulul jannah al-akhirah. Barang siapa yang belum sempat merasakan surga dunia, dia tidak akan pernah merasakan surga akhirat. Ya, apa itu surga dunia? Ya, merasa bahagia ketika beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mohon Allah Subhanahu wa taala. Lihat halaman 13. Bagaimana aku tahu aku itu menjadi orang yang bahagia? Kaifa a'rifu anni sa'idun? Bagaimana kita tahu kita ini sedang bahagia? Kata Al-Imam Ibnul Qayyim ya, dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib mengatakan, barang siapa yang punya 3, inilah orang yang bahagia. Yang pertama, bersyukur ketika diberikan nikmat. Yang kedua, bersabar ketika diuji. Yang ketiga, istighfar ketika melakukan dosa. Ini orang yang bahagia sesungguhnya. Dikasih senang, syukur dia, banyak infak, banyak menolong orang, ya, lebih semangat kerjanya. Ketika diberikan ujian, hanya dia bisa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diuji dengan maksiat, dia langsung ya beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hamba yang banyak bersyukur, banyak bersabar, banyak istighfar, sudah selesai perkaranya. Ya, tinggal dia istiqomah. Ya. Sampai ajal menjemputnya. Jamaah yang makan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebahagiaan ada pada orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Apakah orang yang beriman, yang bahagia tersebut tidak mendapatkan ujian? Dapat ujian. Ya. Kata Nabi SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya siapa? Bukan kita, Pak. Para nabi. Summal amsalu fal amsal. Kemudian yang di bawahnya. Kalau imannya kuat, naikin ujiannya. Ya. Orang yang bahagia diuji, dikasih ujian, dikasih cobaan, tapi dia berhasil menghadapi ujian tersebut, maka dia bahagia dengan ujiannya. Adapun orang-orang yang tidak beriman gagal ketika menghadapi ujian. Kata Nabi SAW, ajaban bi amril mu'min. Hebatnya perkara orang yang beriman. Inna amruhu kullahu khairun. Setiap urusannya adalah baik. Ya. In asabahu darra'u sabara. Kalau dia diberikan musibah, dia bersabar, maka khairun lah, bagus baginya. Wa in asabahu sarra syakara. Kalau dia diberikan nikmat, maka dia bersyukur, itu juga bagus baginya. Ya. Jadi kebahagiaan adalah hadiah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya? Hatinya tentram, Pak. Hatinya tenang, mau pertalit naik, tenang. Padahal udah gak kebeli tuh. Mau beras naik, tenang. Bukannya dia nggak takut, tapi dia bisa berhasil menghadapi ujian tersebut. Apa? Tuh qanaah. Ya, dia diberikan apa? Hati yang qanaah. Terima berapa saja, walaupun berapa? 500 juta ya. Ya. Tidak ingin apa yang ada di tangan orang. Ngapain? Dia bahagia dengan apa yang ada di tangan dia. Dia diberikan banyak, alhamdulillah. Bisa umroh, bisa naik haji, bisa bikin pesantren, ya, bisa bantu orang lain. Diberikan sedikit, alhamdulillah, saya lebih baik daripada teman saya. Itu namanya qanaah. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda, ya, man kanatid dunya hammuhu, ya, jama'allahu amrahu wa ja'ala al-ghinahu wa ja'ala al-faqra baina ainaihi, atau kama qala sallallahu.
Barang siapa yang tujuannya hanya dunia saja, ya, farraqa, bukan jamaah ya, farraqa alaihi amrahu, Allah akan cerai-beraikan urusannya, ya. Dan Allah akan jadikan kefakiran selalu menghantuinya kalau fokusnya hanya dunia saja, ya. Maka ketika tidur yang dia lihat bagaimana nanti ke depannya saya kalau nggak kerja lagi. Ketika bangun ingat usahanya, gimana nih usahanya, khawatir terus padahal dia kaya, ya. Wajah al-ghina, dan dunia itu datang kepada dia, ya, hanya pada yang sudah ditakdirkan saja. Wa man kana fil akhirah hammuhu, barang siapa yang akhirat itu menjadi sebesar-besar keinginannya, jamallahu amrahu, Allah akan bantu urusannya, ya. Wajadal ghina fi qalbi, dan Allah akan jadikan kekayaannya ada pada hatinya, ya. Dan dunia akan datang pada dia dalam keadaan dia sudah tidak ingin lagi dengan dunia. Wajah yang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin bahagia, kalau anak kita ingin bahagia, ibu kita ingin bahagia, istri kita ingin bahagia, masyarakat kita ingin bahagia, kalau negeri ini ingin bahagia, pakai resep ini. Apa? Beriman dan beramal soleh, jauhi maksiat, ya. Dan jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, orang bahagia itu ketika selesai di dunia mau masuk ke alam akhirat diberi kebahagiaan, ya. Ketika dia mau meninggal dunia, ya, datang malaikat maut, ya. Kemudian datang malaikat-malaikat dari langit menghibur dia, wajahnya putih-putih bersih, ya, dalam hadis yang sahih, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib, ya. Kemudian malaikat maut menyambutnya dengan ucapan yang menyenangkan. Dia bahagia dengan sambutan tersebut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kebahagiaan yang kedua, setelah di dunia dia bahagia dengan lezatnya ibadah, ketika mau meninggal dunia bahagia dia. Wahai jiwa yang tenang, ya, kanat fil jasati thayyib, ya, engkau berada di jasad yang baik, ya, ruhmu baik, ya. Irji'i ila maghfiratin min rabbika, ya, kembalilah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Bahagia enggak begitu? Bahagia. Adapun orang kafir ketika dia mau meninggal dunia, ya, datanglah malaikat maut, syudul wujuh, mukanya menyeramkan, ya, hitam menyeramkan. Datang juga malaikat-malaikat lain mengelilinginya dia. Kemudian dia mengatakan, ya ayyatuha ruhul khabisa, irji'i ila sakhatin min rabbika wal ghadab. Kata malaikat tersebut, wahai ruh yang jelek, pulanglah, keluarlah menuju kemarahan Allah dan kemurkaannya. Senang enggak? Bahagia enggak? Enggak bahagia. Ya, ini kebahagiaan ketika menjelang meninggal dunia. Ini yang kita inginkan. Kebahagiaan yang berikutnya ketika di alam barzakh, ya. Ketika di alam barzakh gimana, Pak? Orang yang bahagia, orang yang berikan kebahagiaan. Man rabbuka? Allah. Wa man nabiyuka? Nabi Muhammad. Wa madinuka? Islam. Kata Allah, qad sadaqa abdi, hambaku sudah benar dalam menjawab, ya. Faftahu lahu baban ilal jannah wa aprisu minal jannah, bukakan pintu menuju surga. Kemudian kuburnya diluaskan, diterangkan, ya. Nikmat, kebahagiaan yang ketiga, Pak. Wah, luar biasa. Iman dan amal soleh. Kemudian datanglah seseorang, ya, hasanul wajhi, wajahnya tampan, ya,
hasanus siap, bajunya juga bagus, ya, wangi, ya. Kata dia, aku adalah amal solehmu dulu ketika di dunia. Akulah kebahagiaanmu dulu nanti. Dulu ketika di dunia, aku akan menemanimu sampai hari kiamat. Apa kata orang yang bahagia tersebut? Ya Rabb, aqimis sa'ah. Wahai Allah, cepatkan hari kiamat. Sekarang aja hari kiamat, ya. Kalau kata kita gimana? Jangan dulu ya, belum siap ya. Kata mereka yang sudah dalam barzakh, ya Rabb aqimis sa'ah. Sekarang aja ya Allah kiamatnya. 2000 berapa sekarang? 22. Kata Allah, uskun, tenang, tidur sampai menunggu hari kiamat. Kebahagiaan yang terakhir adalah ketika masuk ke dalam surga. Ini puncak kebahagiaan orang yang beriman. Di dunia bahagia, ketika menjelang meninggal bahagia, ketika di alam barzah dia bahagia, ketika di surga, apalagi selain bersenang-senang. Tahu nggak orang yang paling miskin dalam tanda kutip dari penduduk surga, apa kekayaannya? Orang yang paling terakhir, pernah baca nggak hadisnya? Kisah orang yang terakhir masuk surga, ya, jalan di atas sirat, ya, dengan cahaya sebesar jempol, Pak. Karena amalannya lambat, kadang sholat, kadang enggak gitu ya, Pak. Kadang ngaji, kadang lembur gitu ya, Pak. Orang-orang jalannya seperti cepat kilat karena cahayanya besar. Ada orang yang jalannya di atas sirat secepat orang yang berkuda, seperti awan yang berhembus, ya. Nah, orang yang terakhir ini cahayanya cuma sebesar jempol. Maka dia berjalan di atas sirat. Mudah-mudahan bukan kita ya. Kita pengennya lebih dari ini, ya. Amalnya lambat, ya. Maka ketika dia berjalan di atas sirat, ya, cahayanya mati, Pak. Dia diam dulu, ya. Kemudian nyala lagi cahayanya, ya, karena amalnya lambat. Dia jalan lagi. Di bawah apa? Neraka. Kalau jatuh gimana? Selesai urusannya. Tiba-tiba dia terpeleset. Dia memegang jembatan dengan tangannya, ya. Kemudian dia terlepas tangannya, ya, dengan kakinya. Sebagian tubuhnya tersambar oleh api neraka. Dia berusaha. Ini orang yang terakhir akan masuk ke dalam surga. Dan mohon maaf, ini adalah orang yang paling miskin dalam tanda kutip, di mana? Nanti di surga. Maka ketika dia masuk, ya, ditutuplah pintu surga yang Allah tidak akan membuka lagi selama-lamanya, ya. Apa yang diberikan oleh Allah kepada orang ini, ya, lakad dunya wa ma fiha wa asyru amsalihha, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, untukmu dunia dan segala isinya aku tambah 10 kali lipatnya. Ini orang yang derajatnya paling rendah di mana? Di surga. Makanya terlalu rugi kalau kita jual kesempatan ini. Anggaplah kita orang tersebut dengan hanya permainan dunia yang tidak ada berhentinya, menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak ada taatan Allah di dalamnya, ya, rugi. Ya, kita diberikan kesempatan itu, kita dijadikan orang-orang yang mau menuntut ilmu, ya. Inilah orang yang paling, ya, rendah kedudukannya di mana? Di surga. Mau ya, Pak? Dikasih dunia dan segala isinya, tambah 10 kali lipatnya. Ini orang yang paling sedikit kekayaannya di mana? Di surga. Ini dunia, isinya apa sih sekarang sih? Pohon-pohon, ya, kendaraan, wanita-wanita, itu buat dia. Maka ingatlah cerita tersebut ketika kita malas dalam beribadah. Ya. Jamaah yang makan Allah Subhanahu wa taala. Ini kebahagiaan yang sangat beruntun.
Kalau kita mau beristiqomah ya di atas taatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan di dunia, merasakan lezat ketika beribadah, ketika hendak meninggal dunia, di alam barzah, kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jemaah yang dimana Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari kebahagiaan itu bukan perkara yang mudah, perkara yang sulit. Karena kita berperang dengan hawa nafsu. Keinginan kita terhadap dunia ini sangat tinggi. Ya, dan manusia diciptakan untuk mencintai dunia ini. Ya. Kata Al-Hasan Al-Basri, orang yang sudah cinta dunia, cinta akhirat keluar dari hatinya. Orang sudah cinta akhirat, cinta dunia keluar dari hatinya. Ulama yang lain mengatakan bahwasanya antara dunia dan akhirat seperti seorang yang memiliki dua orang istri. In ahabba ihdahuma askhata ukhra. Kalau istri yang satu dibikin bahagia, maka istri yang kedua akan marah. Saya belum pernah ngerasain, Pak, belum pernah praktekin. Mungkin ada yang tahu prakteknya ya. Katanya begitu. Benar gak sih? Punya dua istri, Pak. Kita jalan-jalan sama istri yang pertama, yang kedua gimana? Cemburu. Ya. Itulah dunia dan akhirat. Kalau kita terlalu cenderung kepada akhirat, rusaklah dunia kita. Mungkin kita banyak kehilangan kesempatan mendapatkan kenikmatan dunia. Kalau kita terlalu cenderung kepada dunia, otomatis akhirat kita yang rusak, yang tertinggal. Jamaah yang mana Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, ya, yu'ta yaumal qiyamah bi an'ami ahli dunya bi an'amin nas min ahli nar, ya. Payug masu gomsatan atau kama qala sallallahu, ya. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling enak hidupnya di dunia dari penduduk neraka. Tidak ada dalam sejarah orang yang lebih enak dari dia kehidupannya, tapi dia penduduk neraka. Lalu dia dicelupkan ke dalam neraka, satu kali celupan saja, kemudian dia ditarik lagi, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai fulan, coba ceritakan tentang kenikmatan dulu ketika hidup di dunia. Setelah satu celup saja merasakan apa? Neraka." Naudzubillah. Kata dia, "Ya Allah, aku belum pernah merasakan kenikmatan sedikit pun ketika hidup di dunia. Setelah merasakan apa? Sekali di mana? Di neraka." Naudzubillah. Wa yu'ta, dan akan didatangkan pada hari kiamat, ya, orang yang paling sengsara hidupnya ketika dunia min ahlil jannah, tapi dari penduduk surga. Dicari nih di antara penduduk surga. Insyaallah semuanya penduduk surga semua, insyaallah. Diambil satu dari penduduk surga yang hidupnya paling susah di antara semuanya, ya. Lalu dia dimasukkan ke dalam surga. Satu kali celupan saja, kemudian dikeluarkan lagi, ditanya, "Wahai fulan, ceritakan tentang setiap kesusahanmu dulu ketika di dunia." Ya, setelah merasakan surga sebentar saja, maka kata dia, "Ya Allah, hidupku tidak pernah susah dulu. Biasa aja tuh." Ya. Dia merasakan nikmat, dia lupa dengan, ya, capeknya, lelahnya ketika diuji dan dicoba oleh Allah di dunia ketika sudah merasakan apa? Surga. Di jamaah yang makan Allah Subhanahu wa taala, anggaplah kita orang tersebut. Ya. Anggaplah kita orang tersebut. Kita orang hidup yang
paling sulit, misalnya kita diuji ya dengan ibadah, dengan istiqomah, dengan sholat, dengan bersabar, dengan sedikit dari dunia, ya, niscaya kita akan lupa semua kelelahan itu setelah kita ya merasakan apa? Kenikmatan surga. Waktunya sudah habis ya Pak. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita semua, ya. Karena kebahagiaan adalah hadiah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Qul qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita lanjutkan sebelum kita tanya jawab ya, sampai menjelang sholat isya ya, sampai sholat isya apa ya. Kita sekarang masuk langkah yang pertama di dalam mencari kebahagiaan. Langkah yang pertama ini langkah yang sangat berat. Sering kita mendengar kalimat ini ya, tetapi prakteknya sungguh sangat sulit. Al-ikhlasu lillahi tariqu as-sa'adah. Kalau kita ingin bahagia, langkah yang pertama kan ini khutwat, langkah-langkah menuju bahagia. Kalau kita mencari sebab kebahagiaan, mudah-mudahan Allah nanti yang memberikan kebahagiaan itu kepada kita. Langkah yang pertama adalah cobalah dengan keikhlasan. Apa itu ikhlas? Ya. Perintah Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Allah menyuruh Nabi-Nya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, sembahlah Allah mukhlishan lahuddin. Bagaimana cara menyembahnya? Engkau ikhlaskan ya semua ibadahmu, ya semua amal ibadahmu ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jelas enggak? Kurang? Dalam ayat yang lain, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Ya. Qulillahu a'budu mukhlishan lahuddin, dan ayat-ayat yang seperti ini ya banyak dalam Al-Qur'an. Allah menyuruh Nabi kita Muhammad SAW agar untuk mengikhlaskan setiap ibadah kepadanya. Dan ikhlas adalah syarat diterimanya amal ibadah. Sebutkan ibadah apa saja. Tidak ada keikhlasan, kosong. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, la yanfa'u qaulun wa 'amalun illa biniyatin wa la yanfa'u qaulun wa 'amalun wa niyatun illa bima wafaqas sunnah. Lihat halaman berapa ya? Beda nih sepertinya halamannya dengan buku saya. Ya, di sini halaman 2, mungkin di sana halaman berapa ya? Ya. Tentang ikhlas, al-ikhlasu lillah tariqus sa'adah. Ikhlas kepada Allah jalan menuju kebahagiaan. Kata Ibnu Mas'ud, perkataan dan ibadah tidak akan ada faedahnya kecuali dengan niat. Dan perkataan dan perbuatan tidak ada faedah, dan niat tidak akan berfaedah kecuali sesuai dengan sunnah. Jadi ikhlas itu adalah
syarat diterimanya amal ibadah. Berkata Ibnu Rajab, ar-riya al-mahdu la yakadu yasduru min mu'min fi fardis shalah wasiyam. Riya itu bukan hanya ada pada sholat dan puasa saja. Riya juga menimpa sodakoh seseorang, menimpa haji seseorang. Ya, jangan disangka riya itu hanya ada pada sholat dan puasa saja. Setiap amal ibadah kita ada potensi ya untuk dimasuki sifat apa? Riya. Apalagi setelah ibadah bikin apa? Bikin status. Ya. Ya, lagi ibadah umroh, foto ya Pak. Wah. Dia sudah capek, sudah keluar biaya besar, sudah rugi waktu, ya. Ternyata hanya untuk selfie saja. Padahal inti dari ibadah umrohnya adalah untuk meraih keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama membuka semua kitab-kitabnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Setiap ibadah itu ya, setiap amal tergantung dari apa? Niatnya. Pernah ada yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ara'aita rajulan goza. Kalau ada seseorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaltamisu ajra wa dzikra. Dia mengharapkan ya gelar dan balasan dari perangnya tersebut. Ya, malahu, apa yang dia dapatkan? Kata Nabi SAW, la syai'a lahu, dia tidak dapat apa-apa. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ini resep yang pertama ya pada malam hari ini ya. Cobalah belajar untuk mengikhlaskan setiap ya ibadah kita. Ikhlas itu apa? Yang penting Allah tahu, cukup, selesai. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ibadah haji dalam surat Al-Baqarah, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dikerjakan pada bulan-bulan yang sudah diketahui, bulan Dzulhijjah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa man farada fihinnal hajj. Barang siapa yang sudah difardukan wajib baginya haji. Apa kewajiban haji, Pak? Kemampuannya ada dua. Punya harta dan punya kesehatan. Kalau antum sudah punya harta, antum sehat dan ada waktu luang, maka itu sudah wajib. Dan dia berdosa kalau dia menunda-nundanya. Nah, sekarang antrinya berapa lama, Pak? Wah, lama sekali. Tapi ada yang langsung cepat itu ada ya, Pak? Ya, tapi lumayan jangan. Ya. Wa man farada fihinnal hajj. Kalau sudah diwardukan haji kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan hambanya yang melakukan haji ya agar menjauhi ya, hal-hal yang bisa mengurangi pahala hajinya, menjaga kesempurnaan ibadahnya. Ya, man farada fihinnal hajj fala rafasa. Janganlah berjima. Nah, nggak boleh kita berhubungan suami istri ketika umroh, ketika berhaji. Ya, kalau belum selesai. Dan muqaddimahnya juga jangan. Apa muqaddimah jima? Ya, dari ucapan, ya gerakan tangan. Kata Allah Subhanahu wala rafasa wala fusuqa, dan jauhilah kata Allah semua kefasikan, semua maksiat. Ya, wala jidala, jadi jauhi juga apa? Debat yang ujung-ujungnya bikin berantem. Nah, ini juga nggak boleh. Ya, ada tuh yang debat yang ujung-ujungnya apa? Ya, berantem ya, nggak boleh seperti itu. Ya, kalau ada potensi seperti itu, ya.
Jauhi itu semua, kata Allah Subhanahu wa taala, wala jidala wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, barang siapa yang melakukan kebaikan apa saja yang engkau kerjakan, ya, maka Allah tahu. Itu ikhlas. Yang penting Allah tak tahu. Selesai. Ya, bukan selesai kajian. Selesai urusan kita dengan Allah, bukan dengan ibadah kita yang untuk orang lain. Misalnya kita ngasih uang sama orang lain, ya, itu kita nggak ada urusan dia mau berterima kasih mau tidak. Kita sudah selesai dengan Allah. Yang penting Allah tak tahu. Itu ikhlas, ya. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, berbekallah, karena sebaik-baik bekal apa? Takwa. Kalau mudik Pak butuh bekal apa? Butuh bekal, ya. Bawa duit, ya. Terus apa lagi Pak? Ya. Bawa kendaraan. Kita juga semua akan mudik kemana? Ke akhirat. Ya. Kita harus banyak berbekal. Kata Allah, bekal yang paling baik untuk pulang kampung apa? Takwa. Takwa itu gak maksiat, itu aja udah. Itu jangan maksiat. Maksiat itu dua kan, meninggalkan perintah, mengerjakan larangan. Semuanya maksiat, ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wattaquni, bertakwalah kalian kepadaku, ya. Allah menganjurkan takwa kepada hamba-hamba yang beriman, ya. Wattaquni ya ulul albab, ya, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang punya kecerdasan. Orang yang disuruh orang yang pakai otaknya untuk apa? Untuk kemaslahatan, ya, dirinya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini, ya, anjuran agar kita, ya, selalu menjaga keikhlasan kita. Ya. Kalau ibadah kita tidak dilihat orang lain, itu lebih baik. Lebih selamat. Ya, karena orang-orang soleh dulu bekerja keras agar ibadahnya tidak diketahui oleh orang lain. Kalau kita gimana? Ya, kalau bisa semuanya tahu. Saya lagi ngaji sekarang, gitu ya. Kalau bisa semuanya tahu saya sedang umroh. Ya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting kaidah ini, ya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lam Allah. Surat Al-Baqarah ayat berapa tuh? Saya ini enggak apa ayat di awal-awal. Makanya orang yang sudah paham tentang keikhlasan, hatinya tentram. Dia tidak menanti-nanti balasan dan ucapan terima kasih, penghormatan dari orang lain. Ya. Dan dia akan gampang untuk bersabar kalau dia tidak dihargai oleh orang lain. Ya. Kadang kita berbuat baik Pak, kita lupa, ya, orang tersebut tidak berterima kasih kepada kita. Bahkan orang tersebut membalas dengan apa? Keburukan. Kita santai saja. Ya, urusan saya itu dengan Allah sudah selesai. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat di halaman berikutnya. Al-wajib bil Islam al-ikhlasu ma qasratil amal. Di dalam Islam yang wajib bagi kita adalah menjaga keikhlasan kita dan kita memperbanyak amalan ibadah kita. Ya. Tapi kalau kita ibadah kita sedikit, yang penting ikhlas itu yang lebih utama. Wa ma umiru illa ya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-Imam Fudail Ibn Iyad mengatakan, ya, ibadah yang paling benar adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ya, ibadah yang paling diterima oleh Allah, yang paling baik, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ikhlas saja tidak benar, tidak diterima oleh Allah. Benar saja tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa saja amalan yang perlu kita ikhlaskan? Semuanya. Ya. Bahkan keikhlasan kita butuh keikhlasan lagi. Ikhlas kan ibadah, Pak. Nah, ikhlasan antum tuh sembunyikan juga. Kadang kita ikhlas kita pengen ketahuan sama orang ya, Pak. Wah, mantap itu. Ya. Apa itu ikhlas? Ya. Antakuna niyyatuka fi hadzal amal lillahi la turidu biha ghairallah. Ya, hendaknya ibadahmu hanya untuk Allah saja, tidak menginginkan selainnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya orang-orang yang beriman ya kadang-kadang dia memberikan kebaikan kepada orang lain ya melebihi apa-apa yang dia dapat untuk dirinya sendiri. Ketika sahabat menawan tahanan perang ya, tawanannya dikasih makan roti ya, yang dia sendiri hanya makan kurma. Itu terjadi di zaman sahabat. Maka sehingga para tawanan ya perang pada zaman tersebut merasa malu. Kok bisa ya kami yang ditahan makan enak, yang menahan kami makannya cuma kurma. Ya. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Insan ya, ketika menceritakan penduduk surga, kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizazuha kafura. Allah menceritakan tentang penduduk surga, mereka minum dari gelas dengan campuran kafur. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunha tafjira. Mereka bisa mengalirkan sungai-sungai dengan sekendak hati mereka. Di antara sifat-sifat penduduk surga, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka selalu menunaikan nadarnya. Kalau berjanji ditepati. Nadar, berjanji kepada Allah. Ya. Dan di antara sifat mereka, mereka selalu khawatir bagaimana nanti di hari kiamat, bagaimana nanti akhirat saya, selamat atau tidak. Ya. Kemudian Allah mengatakan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberikan makan dari apa-apa yang mereka cintai. Ya, kita lebih suka martabak apa bakwan, Pak? Ya, yang enak apa? Martabak. Martabak itu sedekahkan, kita bakwan aja. Itu orang yang cerdas. Harusnya seperti itu. Karena semakin mahal infak kita, semakin tinggi enggak? Iya. Iya. Kalau semakin murah, ya semakin murah juga. Nah, untuk zakat yang berasnya yang berapa? Yang sekilo, Pak? Cari yang paling mahal. Ya, karena itu untuk kita. Ya, maka para sahabat memberikan makan tawanannya makanan terbaik mereka, sedangkan mereka apa adanya saja. Sehingga mereka malu, kok bisa orang Islam seperti itu? Ya. Lalu kata mereka para sahabat, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Para tawanan ya, kami itu memberikan makan kalian ya liwajhillah, untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak perlu balasan kalian dan tidak pula perlu terima kasih kalian. Ini orang yang ikhlas. Iya. Jangan kita memberi makan agar kita ingin diberi makan. Ini tidak ikhlas yang seperti ini. Kadang kita jenguk teman kita yang sakit agar kita pengen dijenguk lagi nanti ya Pak. Nah ini. Nah ini bukan orang yang mukhlis. Ya. Makanya memang Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita menghentikan kebaikan kita, kata Imam Ibnu Taimiyah, ya, gara-gara kita
nggak baiki oleh orang lain. Jangan sampai ketika orang lupa berterima kasih kepada kita, kita udah stop nggak tahu terima kasih gitu ya Pak. Ruginya siapa? Kita yang rugi. Jangan kita menjadi ikut keras gara-gara orang keras kepada kita. Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Ya. Pak Asin, kata Ibnu Taimiyah, berbuat baiklah. Karena kebaikan itu bagi siapa Pak? Bagi kita nanti di akhirat. Ya. Kalau kita baiknya sama orang yang baik Pak, itu biasa. Kalau kita baik sama orang yang menyakiti kita, itu yang luar biasa. Lalu Ustaz, keuntungan kita apa dong kalau begitu di dunia? Ya. Cukup Allah memberikan hidayah kepada kita menjadi orang yang baik, itu keuntungan kita. Allah berikan kita hidayah tidak menjadi orang yang buruk, itu untung kita sudah selesai. Yang lain sudahlah. Ya. Kan kita iya karena budu wa iya karena nasta'in. Hanya kepada Allah engkau beribadah dan hanya kepada Allah engkau minta pertolongan dalam beribadah. Kita ibadah untuk Allah dan kita bisa beribadah dengan pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bapak bisa duduk di sini tanpa hidayah dari Allah. Itu keuntungan ya bagi orang-orang yang mukhlis. Ya, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan hartanya untuk membebaskan Bilal. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Lail gimana? Fasayujannabuhal atqa. Akan dijauhkan dari api neraka orang yang paling bertakwa. Siapa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Dia infakkan hartanya untuk membersihkan kotoran dosanya. Ya, wa ma min ahadin indahu min nikmatin tudza. Bukan karena ada seseorang di sana yang dia tunggu balasannya. Illa btigo awajhi rabbihil a'la. Dia lakukan tersebut ya hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kaidah dalam hidup kita. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Kebaikan apa saja yang kita kerjakan Allah tahu. Cukup selesai. Ya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara salah satu faedah keikhlasan, dia akan membesarkan amalan yang kecil. Kata Nabi SAW, aku pernah melihat seorang lelaki, laqad ra'aitu rajulan. Ini terakhir aja mungkin ya, langsung tanya jawab aja. Aku pernah melihat seorang lelaki, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu bil jannah. Dia mondar-mandir di dalam surga. Bukan karena bangun masjid, bukan karena bangun pesantren, bukan karena infak ratusan juta, pisyajarah qata'aha. Gara-gara dia pernah buang ranting ya yang ada di tengah jalan. Naik motor ya, ada batu di tengah jalan besar, berhenti, dia ambil batu tersebut buang. Gara-gara dia membuang gangguan di tengah jalan, kana tu'dhi al muslimin, yang itu mengganggu kaum muslimin ya, masuk surga gara-gara membuang ranting di tengah jalan. Kemudian amalan tersebut ya dia sembunyikan sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bikin status ya. Alhamdulillah gitu ya Pak, kita sudah berbuat baik ya. Yang kalau bikin status yang mubah-mubah aja lah, lagi makan gitu ya Pak. Lagi ya hal-hal yang mubah. Tapi kalau lagi ibadah jangan. Ya. Coba
praktekkan hal tersebut. Datang ke SPBU, di rest area, kita masuk ke dalam WC. Di dalam WC itu ada bekas orang lain. Wow. Ya. Gimana Pak? Biasanya orang bagaimana tuh kalau seperti itu? Cari WC yang lain. Atau manggil ya yang bersihinnya. Pak sini Pak, gitu ya. Itu ilmu itu ada hilang pahala ikhlas. Kesempatan Allah menawarkan pahala yang tidak diketahui oleh siapapun. Tidak ada istri kita, tidak ada keluarga kita, tidak ada teman kita, hanya kita dengan Allah. Siap nggak? Tutup pintu WC-nya. Niatkan kita agar muslim yang datang setelah saya tidak menderita seperti saya. Ya. Kalau ada Pak Kusnadi ya biar Pak Kusnadi udah nunggu di luar. Mudah-mudahan dia tidak semenderita saya. Ya, kita niatkan seperti itu. Ya, Bismillah ya. Kita banjur ya, itu punya orang Pak, bukan punya kita. Ya Allah, ini orang kok gimana? Mungkin terburu-buru ya, atau gimana airnya nggak ada, terus kita buang ya dengan penuh keikhlasan. Lalu kita pakailah. Setelah itu sudah. Jangan buka hal tersebut sampai kita meninggal dunia. Cukup saya dan Allah yang tahu. Ya. Kadang kita tergoda untuk menceritakannya. Jangan. Ya, pisyajarah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk surga gara-gara ranting pohon yang dia buang, yang dia ikhlas tidak ceritakan kepada orang lain. Ini yang akan kita banggakan nanti di mana? Di akhirat. Ikhlas itu membesarkan amalan-amalan yang kecil. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu keikhlasan kepada kita, dan ingat ya, kita akan selalu diuji ya dengan keikhlasan kita. Ya, jangan sampai kita gagal ya mempertahankan keikhlasan kita. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Ya. Ini kaidah hidup kita, jaga. Apa saja kebaikan yang kita kerjakan, Allah tahu. Itu yang paling penting ya bagi kita. Saya udah nggak urusan sama kamu. Ya mau berterima kasih mau enggak, ya harusnya dia berterima kasih. Tapi kalau enggak salah, karena bukan itu yang kita cari. Ya urusan saya sudah selesai dengan Allah. Ya Allah sudah tahu. Mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Ya tidak terlalu banyak. Ya, atau mungkin terlalu panjang, yang mudah-mudahan saya bisa mengambil dan Bapak sekalian bisa mengambil faedah ya dari langkah yang pertama ini ya, agar kita selalu menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, qul qouli hadza wastaghfiru li wa lakum. Ada pertanyaan, Pak? Silakan. Bismillah. Dari saya dulu Ustaz. Iya, mengenai misal yang tadi Ustaz, ngambil contoh yang tadi, misal mengambil ranting ya tadi, dari hamba-hamba Allah tadi mengambil ranting. Tapi tujuannya misalnya kita mengajarkan ke anak kecil kita dengan membawakan hadis yang tadi, terus kita melihat mencontohkan. Nah ini apakah termasuk dalam bab yang menodai keikhlasan itu Ustaz? Nah mohon jawabannya. Kalau diketahui oleh orang lain, maka babnya sudah berbeda. Ya, bukan amalan tersembunyi lagi. Berarti amalan yang diketahui oleh orang lain. Ya, berarti sudah berpindah dari tersembunyi menjadi amalan yang diketahui oleh orang lain. Nah, babnya berpindah dalam rangka memberikan contoh kebaikan. Boleh seperti ini kalau maslahatnya lebih besar, dan ini juga dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat seperti itu. Kalau maslahatnya dengan menunjukkan ibadah kita dan ada kemungkinan orang akan mengikuti apa yang kita kerjakan dan akan menjadi contoh bagi anak kita, ya sambil jaga terus keikhlasan kita, maka ini tidak mengapa seperti itu.
Ya, karena masalahnya lebih besar seperti itu. Contoh, di satu lingkungan orang nggak mau infak, susah dalam berinfak. Kita orang yang dihormati misalnya oleh mereka, maka antum tunjukkan infak antum di depan mereka. Ya, Iya. Oke, saya dulu. Keikhlasan kalau bisa jangan diketahui oleh siapapun kecuali apa? Ini babnya Kita. adalah memberikan contoh kebaik. Itu yang harus kita perhatikan. Maka semua Kalau orang kita sudah ikhlas, ikhlas kita butuh kepada ikhlas. Ya. Dan itu sangat Jadi ini mengemas, babnya Pak. berbeda dengan bab menyembunyikan amal ibadah. Ya. Dua-duanya ada kebaikan. Ya, tapi ini jelas berbeda. Nah, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Ana mau nanya, ketika kita ngasihnya ikhlas, tetapi Jadi orang ikhlas yang gak ketahuan ikhlas itu bahkan dituduh ria, itu nikmat, Pak. Kalau kita bisa dapatkan seperti itu. Kadang kita itu pengen tahu orang kita tahu kita itu ikhlas, itu lezat, Pak. Antum ikhlas banget, itu lezat buat syahwat kita. Nah, kalau bisa orang tidak tahu keikhlasan kita, maka kerjakanlah. Ya. Kata Imam Hasan Al-Basri, ya, aku mengenal seseorang yang dia hafal Al-Quran, tetangganya nggak tahu dia hafid Quran. Aku mengenal seseorang yang dia pandai ilmu fikih, ilmu agamanya banyak, orang semuanya nggak tahu dia itu orang yang berilmu. Ya. Aku mengenal seseorang yang ibadah sholatnya, ya, tapi orang nggak tahu. Nah, ini kalau bisa keikhlasan kita jangan ketahuan sama orang lain. Tahu nggak? Saya itu tadi ikhlas, Pak, sebenarnya gitu. Oh, masya Allah, anda baru tahu. Pantesan antum nggak mau nerima hadiah gitu. Saya lagi belajar ikhlas, udah gagal. Akhirnya orang muji, ya Allah, anda pengen seperti antum, iya. Gitu. Ya. Jadi ikhlas kita butuh disembunyikan juga. Coba latihan, Pak. Ngenes emang sih, Pak. Ya, tapi lezat yang seperti itu. Ya. Kadang kita harus siap ya dilecehkan oleh orang lain, dibully oleh orang lain ya. Ada orang yang punya jasa besar di tempat kerja, di lingkungan ya. Tapi setelah berapa tahun orang nggak menghargai dia. Padahal dia yang paling berjasa di komplek tersebut. Antum jangan tergoda untuk saya dulu itu, udah diam aja ya. Wa mata'alu min khairin ya'lamullah, tenang kita, nyaman ya, yakin Allah yang akan membalasnya ya, bukan dia. Karena ibadah kita dari awal untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya, Pak. Kalau ketahuan ya udah selesai ya, tinggal dijaga keikhlasan kita. Nah, cukup. Ada satu lagi? Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, Ustaz, misalkan kita ditanya gitu, Ustaz, sama seseorang dan gak sengaja kita menceritakan kebaikan kita, padahal kita sudah menyembunyikan kebaikan tersebut. Ketika kan berselang berapa lama itu, Ustaz, ya? Ketika kita menceritakan kebaikan kita tersebut, setelah menceritakan itu kita tersadar, tadi kenapa saya ceritakan kebaikan saya ya? Apakah amal itu jadi gak ikhlas atau gimana? Yang kedua, semisal kita berusaha ikhlas, tapi di tengah jalan timbul dalam hati itu rasa ujub, ria, dan kita tahan rasa itu, balikan lagi, apa itu mengganggu Keikhlasan. gitu. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua dulu.
selama kita terus berjihad, ya, pengen nyerita, pengen show up, ya, kita tahan nyerita, show up, kita mendapatkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad melawan hawa nafsu. Ya, makanya di antara hal yang gampang agar kita ya bisa terbiasa menjaga keikhlasan, ya jangan terlalu suka tampil. Ya. Kalau tidak terpaksa. Ya, kalau bisa orang lain yang manggung kita dapat pahala, nggak manggung itu lebih bagus. Karena kalau orang sudah terbiasa tampil, ya berat. Ya, dia ingin orang tahu, ya, ingin populer gitu ya. Maka selama dia antum masih bisa menahan, ya, untuk membuka kebaikan kita, ya, maka itu tidak mempengaruhi keikhlasan, insya Allah. Ya. Yang pertama, tidak sengaja ya kita ceritakan kepada orang lain. Ya. Kalau memang yang sudah terlanjur, ya karena tidak sengaja, mudah-mudahan masih tercatat sebagai pahala yang ikhlas. Tapi kalau misalnya ya orang sudah tahu, ya tinggal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar tahunya orang tersebut ya tentang ibadah kita tidak mengganggu ya keikhlasan kita. Nah, cukup ya? Ada lagi? Cukup ya? Menjalankan Allah Subhanahu wa taala ya sekelas Al-Imam Sufyan As-Tsauri saja mengatakan ma'alajtu syai'an asyaddu ilayya min niyati li'annaha yataqallaba alayya. Kata Sufyan As-Tsauri, ini kelas kakapnya ulama katanya. Ulamanya ulama. Ya kata dia, ya tidak ada yang lebih berat dalam hidupku ya kecuali ngurusin masalah ikhlas. Karena kadang kita ikhlas, kadang enggak gitu ya Pak, kayak seperti tadi ya. Kadang pengen orang tahu, kadang-kadang fatwanya itu wah biar ada kebaikan kayak tadi ya Pak. Ya, kita biar orang, padahal sebenarnya pengen dipuji. Nanti kadang ikhlas, kadang enggak. Kadang ikhlas, kadang enggak. Ya. Dan ini sangat berat sekali. Ya. Sekelas ulama saja menganggap ini adalah berat. Jadi jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah akan mudahkan bagi orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh ya ingin mendapatkan ya kebahagiaan dengan cara keikhlasan. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, "Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan bantu ya, akan mudahkan jalan-jalannya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.